Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, kembali bersama saya, Pastor Jensi CDD, dari Rumah Retret Konstantini Ambawang, dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-15. Dan sebagai sumber inspirasinya, kita ambil dari Injil Matius, bab 13, ayat 1 sampai dengan 23. Saya akan bacakan dari rumusan yang singkat. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan yang saya angkat adalah penabur, benih, dan tanah. Penabur, benih, dan tanah adalah 3 hal penting dalam bidang pertanian. Seorang penabur harus pandai, harus mengerti, memahami dengan baik musim menanam. Benih juga harus yang unggul. Tanah pun harus jenis yang subur. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, menarik untuk kita renungkan dari Injil hari ini. Karena Tuhan menggunakan 3 hal ini untuk melukiskan pekerjaan seorang pewarta dan hasil yang mau dicapainya. Seorang pewarta sabda Tuhan menabur di mana-mana. Dia tidak pilih-pilih orang. Dia juga tidak pilih-pilih tempat. Semua tempat dan semua manusia ditaburi benih yang adalah sabda Allah. Tidak peduli sabda itu bertumbuh, tidak peduli sabda itu berbuah atau tidak. Dia tetap menaburkannya. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, terkadang sebagai seorang pewarta juga bisa bosan. Sebagai seorang pewarta juga bisa jenuh. Dia sudah melakukan persiapan. Dia sudah melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, tetapi hasilnya sedikit, bahkan nyaris tidak ada. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, maka ia tetap menaburkan sabda itu. Para saudaraku terkasih, dalam hidup kita mungkin jenuh, kita mungkin bosan ketika berusaha menaburkan sabda Tuhan, menaburkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Banyak tanggapan negatif yang muncul. Dan tanggapan-tanggapan negatif itu terkadang membuat kita putus asa. Dibilang sok suci, bahkan dibuli
dengan sebutan kata-kata orang kudus. Bahkan lebih parah lagi, dihina karena latar belakang hidup kita. Dan mungkin masih banyak lagi. Namun para saudara dan saudariku terkasih, semuanya itu bagaikan tanah berbatu. Semuanya itu bagaikan semak berduri di pinggiran jalan hidup kita. Akan tetapi itu bukanlah penghalang yang berarti. Kita tetap menabur sabda Tuhan. Kita tetap menabur kasih Tuhan. Kita tetap menabur kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena bersama Tuhan kita yakin kita tak mungkin gagal. Sebab baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan memberkati.